Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas tentang buku tema 1, subtema 1, pembelajaran 1 untuk kelas 5 sekolah dasar. Nah, ada tema 1 yaitu membahas tentang organ gerak hewan dan manusia. Subtema 1, pembelajaran 1, kita akan membahas muatan pelajaran IPA yaitu menjelaskan alat gerak dan fungsinya pada hewan dan manusia, serta cara memelihara kesehatan alat gerak manusia. Sedangkan muatan pelajaran bahasa Indonesia, kita akan menentukan pokok pikiran dalam teks, lisan, dan tulis. Nah, untuk pembelajaran 1, itu tadi adalah hanya sekilas saja ya, tentang subtema 1, gambaran umum materi dalam subtema 1 yang disajikan dalam bentuk teks ya. Nah, kemudian dalam pembelajaran 1 ada beberapa ilustrasi yaitu seperti ini ya. Ini adalah percakapan antara Edo dengan Pak Rudi. Nah, diilustrasikan dengan seperti ini. Nah, seperti itu ya. Nah, dari gambar ini pasti kalian sudah tahu ya, mereka membahas tentang apa. Ya, baik, kita akan baca bersama-sama ilustrasinya. Pak, lucu ya, kelinci-kelinci itu bulunya tebal dan gerak-geriknya lincah. Kenapa kelinci bisa meloncat dan berlari dengan lincah seperti itu ya? Benar, kelinci dapat bergerak lincah karena didukung oleh organ-organ geraknya. Pada dasarnya, organ gerak kelinci serta hewan lainnya hampir sama dengan organ gerak manusia. Tanpa organ gerak, kita tidak bisa melakukan kegiatan apapun. Nah, makhluk hidup seperti hewan dan manusia. Kemudian, kegiatan selanjutnya adalah ayo membaca organ gerak manusia dan hewan. Nah, salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Secara umum, gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh. Makhluk hidup akan bergerak apabila ada rangsangan yang mengenai sebagian atau seluruh bagian tubuhnya. Gerak pada manusia dan hewan menggunakan organ gerak yang merusun dalam sistem gerak. Organ gerak berguna untuk berjalan, berlari, melompat, meloncat, memegang, menggali, memanjat, berenang, dan sebagainya. Organ gerak pada hewan dan manusia memiliki kesamaan. Alat-alat gerak yang digunakan pada manusia dan hewan ada dua macam, yaitu alat gerak pasif berupa tulang dan alat gerak aktif berupa otot. Kedua alat gerak ini akan bekerja sama dalam melakukan pergerakan. Kerjasama antara kedua alat gerak tersebut membentuk suatu sistem yang disebut sistem gerak. Tulang disebut alat gerak pasif karena tulang tidak dapat bergerak dengan sendirinya. Tanpa adanya alat gerak aktif yang memengaruhi tulang, maka tulang-tulang pada manusia dan hewan akan diam dan tidak dapat membentuk alat pergerakan yang sesungguhnya. Walaupun merupakan alat gerak pasif, akan tetapi tulang mempunyai peranan yang besar dalam sistem gerak manusia dan hewan. Otot disebut alat gerak aktif karena otot memiliki suatu senyawa kimia yang membuatnya dapat bergerak. Pada saat otot yang menempel pada tulang bergerak, otot tersebut akan membuat tulang bergerak. Nah, itu tadi adalah bacaan tentang organ gerak manusia dan hewan. Kita lanjutkan kegiatan berlatih. Teks berjudul organ gerak manusia dan hewan terdiri atas 5 paragraf. Masing-masing paragraf tersusun dari ide atau gagasan pokok ditambah dengan kalimat-kalimat pengembang. Ide pokok adalah gagasan yang menjadi dasar sebuah paragraf. Ide pokok disajikan ke dalam bentuk kalimat utama. Kalimat utama yang memuat ide pokok ini bisa berada di awal paragraf, di tengah paragraf, atau di akhir paragraf. Nah, kita akan kembali ke teks ini. Tadi sudah dijelaskan ada 5 paragraf. Paragraf 1, paragraf 2, paragraf 3, paragraf 4, dan paragraf 5. Nah, masing-masing paragraf ini adalah ada ide pokok dan pengembangnya. Nah, kita akan berlatih bagaimana menentukan ide pokoknya dan pengembangnya. Nah, dalam contoh ini kita sudah diberikan contoh ide pokok untuk paragraf 1
Salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Kita cari. Nah, ini berada di awal paragraf, sedangkan pengembangnya adalah kalimat selanjutnya. Secara umum, nah, sampai makhluk hidup kita lihat lagi. Nah, ini termasuk pengembangnya. Pengembang selanjutnya ini adalah pengembang juga, seperti itu. Nah, kita akan berlatih menentukan ide pokok kalimat pengembang. Ingat, ide pokok biasanya ada berada di awal paragraf, di tengah paragraf, dan akhir paragraf. Biasanya ide pokok itu adalah disajikan dalam bentuk kalimat utama yang bersifat umum, ya, sedangkan kalimat pengembang itu biasanya bersifat khusus. Baik, kita akan cari ide pokok untuk paragraf kedua. Nah, yang akan dibangun. Gerak pada manusia dan hewan menggunakan organ gerak yang tersusun dalam sistem gerak. Organ gerak berguna untuk berjalan, berlari. Nah, ini adalah ide pokoknya. Kita akan tulis. Nah, kita akan menentukan ide pokok untuk seperti ini. Kalimat pengembangnya mana adalah setelah ide pokok. Berarti ini adalah kalimat pengembangnya. Seperti itu. Nah, baik. Nah, kemudian paragraf ketiga. Ini adalah paragraf ketiga. Nah, ide pokoknya. Ini adalah ide pokoknya. Nah, seperti ini kita isikan di sini. Sedangkan kalimat pengembangnya adalah setelahnya. Nah, seperti ini. Nah, ini adalah kalimat pengembangnya. Kita tuliskan di sini. Nah, seperti ini. Bagaimana dengan paragraf keempat? Paragraf keempat, setelah kita baca, ternyata yang bersifat umum adalah kalimat pertama. Nah, sehingga ini merupakan ide pokoknya. Bagaimanakah kalimat pengembangnya? Nah, ini adalah kalimat pengembangnya. Nah, kita tuliskan di sini. Bagaimana dengan paragraf kelima? Nah, ini bersifat umum sehingga ini merupakan kalimat utamanya dan ide pokoknya. Nah, bagaimanakah dengan kalimat pengembangnya? Nah, ini ya. Nah, bagaimana kalau kalimat utamanya itu panjang? Kalau contoh tadi, karena ini adalah kalimat utama sekaligus merupakan ide pokok. Nah, bagaimanakah kalau kalimat utamanya terlalu panjang? Nah, ini kita bisa sederhanakan. Otot disebut alat gerak aktif. Nah, ini bisa kita singkat menjadi ini juga sudah menjadi seperti gagasan ya. Nah, ini jadi ini juga bisa jadi ini adalah kalimat utama sekaligus menjadi ide pokoknya ya, karena kalimatnya juga singkat. Kalau kalimatnya terlalu panjang, kita ambil kesimpulannya ya itu. Nah, ini adalah untuk menjawab kegiatan ayo berlatih. Bagaimana untuk kegiatan selanjutnya? Kita lihat lagi. Kegiatan ayo menulis. Nah, kembangkan ide-ide pokok berikut menjadi sebuah paragraf. Nah, kita akan mengembangkan menjadi sebuah paragraf. Bagaimanakah caranya? Nah, berdasarkan bacaan ini tentunya ya, kita tadi sudah memiliki bacaan, kita akan mengembangkannya pada kegiatan ini. Ayo menulis, kita akan mengembangkan menjadi sebuah paragraf ya. Baik, kita akan tuliskan di sini.
ya. Oke, kita akan tuliskan di sini. Kita akan tuliskan di sini ya. Oke. Organ gerak terdiri atas dua macam. Nah, bebas ya. Yang penting kita akan kembangkan menjadi sebuah paragraf. Nah, berdasarkan ide pokok yang sudah ditentukan, kita tulis saja organ gerak. Dua macam. Nah, kita jelaskan lagi, yaitu organ gerak pasif dan organ gerak aktif. Nah, seperti itu kan? Bisa kan? Nah, alat gerak kita bisa tuliskan gini ya, terdiri dua macam. Yaitu aktif dan organ gerak pasif. Nah, seperti itu ya. Kita jelaskan lagi, organ gerak aktif yaitu otot, sedangkan organ gerak pasif adalah tulang. Nah, sudah. Nah, ini adalah sudah menjadi satu paragraf ya. Kemudian kita kembangkan paragraf kedua. Kita buat di sini ya. Kita akan membuat untuk paragraf 2. Nah, anak-anak semuanya bisa dikembangkan sendiri ya, sesuai dengan kreativitas masing-masing. Nah, kita akan kembangkan ide pokok ini. Banyak sekali fungsinya. Nah, berdasarkan bacaan itu kita juga bisa mengembangkan seperti ini ya. Kenapa banyak gerak, organ gerak banyak sekali fungsinya, kita sebutkan ya. Apa sih fungsinya? Bisa kita tambahkan seperti ini. Dengan organ gerak kita dapat melakukan berbagai kegiatan dan gerakan. Nah, seperti itu juga bisa. Misalnya berjalan, berdiri, kemudian melompat, meloncat, melempar, dan sebagainya. Nah, seperti itu. Nah, ini juga sudah menjadi sebuah kalimat pengembangnya, sudah menjadi satu paragraf kan. Nah, kemudian kita berlatih mengembangkan paragraf yang ketiga. Kita paste saja, nah, taruh sini, kemudian kita tulis lagi berdasarkan ide pokoknya. Tanpa organ gerak, manusia tidak dapat bergerak. Nah, kita akan kembangkan ya. Kembangnya bagaimana? Nah, tanpa organ gerak manusia tidak dapat bergerak ya. Kita masuk manusia tidak akan dapat bergerak tanpa
tanpa bergerak dan beraktivitas tanpa adanya organ gerak. Nah, seperti itu juga bisa. Dan hal itu dikarenakan organ gerak adalah sistem yang meneruskan perintah dari otak dalam mengendalikan gerakan, ya, baik gerakan spontan, ya, maupun gerakan terencana. Ya, ini juga menjadi sebuah paragraf ya. Nah, ini adalah contoh dari Pak Guru. Nah, kalian juga bisa mengembangkannya sendiri sesuai dengan kreativitas berdasarkan ide pokok yang telah ditentukan dalam kegiatan Ayo Menulis ini ya. Anakku juga bisa mengembangkannya sendiri. Kemudian kita akan berdiskusi. Nah, kamu sudah berhasil menentukan ide pokok dari masing-masing paragraf bacaan organ gerak manusia dan hewan. Sekarang coba diskusikan dengan temanmu tentang hal-hal tersebut. Nah, kita akan mencoba menuliskan pengertian ide pokok bacaan. Nah, bagaimanakah pengertian ide pokok? Nah, dari kegiatan itu kita juga bisa menuliskan bahwa ide pokok adalah gagasan yang mendasari sebuah paragraf. Nah, seperti itu. Ide pokok adalah gagasan yang mendasari sebuah paragraf. Kemudian fungsi ide pokok, apa sih fungsi ide pokok? Yaitu ya menjadi dasar pengembangan paragraf. Nah, seperti itu. Kemudian cara menentukan ide pokok bacaan, adalah ya dengan kegiatan membaca ya, kita dengan kegiatan membaca kalimat dalam paragraf satu demi satu ya. Jadi kita harus membacanya satu demi satu, kemudian menentukan inti paragraf tersebut ya. Nah, seperti itu. Nah, ya, jadi cara menentukan ide pokok bacaan adalah membaca kalimat dalam paragraf satu demi satu, kemudian menentukan inti ya. Kemudian menentukan inti dari paragraf tersebut. Nah, seperti itu. Nah, itu tadi adalah kegiatan kita dalam pembelajaran 1. Nah, kita akan bahas lagi dari awal. Nah, kita tadi sudah membaca, kegiatan ini adalah membaca organ gerak manusia dan hewan. Nah, seperti itu. Nah, nanti kita akan buat kesimpulannya. Nah, itu tadi adalah pembahasan pada buku tema kalian kelas 5 tema 1 subtema 1 pembelajaran 1. Demikian, selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.